Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia antara lain contohnya Toyota, kemudian grup atau perusahaan-perusahaan di bawah Astra, kemudian Bank BCA, dan sebagainya. Mereka telah merasakan buah manis dari aktivitas Kaizen ini. Terus bagaimana sih caranya agar aktivitas Kaizen ini bisa menghasilkan performa yang baik dan akhirnya menghasilkan cuan? Kaizen adalah metode untuk meningkatkan performa kerja. Metode ini pertama kali berasal dari perusahaan-perusahaan di Jepang yang dimotori oleh Toyota. Tujuan akhir dari aktivitas Kaizen adalah untuk meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatkan produktivitas, tentu akhirnya dapat menguntungkan bagi perusahaan. Kaizen sendiri berasal dari bahasa Jepang, terdiri dari Kai dan Zen. Kai berarti berubah atau change, kemudian Zen berarti lebih baik atau better. Secara bahasa berarti adalah berubah untuk lebih baik. Namun secara istilah, Kaizen adalah continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan atau terus-menerus. Metode Kaizen sendiri terbukti telah berhasil meningkatkan performa suatu perusahaan. Di Indonesia, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang telah mengadopsi Kaizen ini dan menghasilkan. Tentu syaratnya adalah pastikan Kaizen dijalankan secara terus-menerus tanpa berhenti. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia antara lain contohnya Toyota, kemudian grup atau perusahaan-perusahaan di bawah Astra, kemudian Bank BCA, dan sebagainya. Mereka telah merasakan buah manis dari aktivitas Kaizen ini. Terus bagaimana sih caranya agar aktivitas Kaizen ini bisa menghasilkan performa yang baik dan akhirnya menghasilkan cuan? Nah, agar pelaksanaan Kaizen berjalan secara efektif, diperlukan 3 tahapan. Yang pertama adalah membangun sistem Kaizen, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan Kaizen, dan yang ketiga adalah evaluasi pelaksanaan Kaizen. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu mempersiapkan sistem Kaizen. Apa saja sih yang perlu kita siapkan agar Kaizen dapat berjalan dengan lancar? Yang pertama adalah pastikan dibuat sistem organisasi atau struktur organisasi Kaizen di perusahaan. Jadi, untuk memastikan Kaizen ini sebagai budaya, perusahaan memastikan mereka mengelola aktivitas Kaizen. Dengan cara apa? Tadi sudah disebutkan, yaitu membuat struktur organisasi Kaizen di tingkat perusahaan. Kemudian setelah itu, baru membuat struktur organisasi di bawahnya, di tingkat direktorat, di tingkat divisi, departemen, bahkan seksi. Nah, kemudian setelah itu, perusahaan membuat schedule aktivitas Kaizen. Setelah membuat schedule ini dibagikan ke seluruh tim Kaizen yang ada di perusahaan. Itu adalah contoh bagaimana membuat sistem Kaizen. Berikutnya, untuk membangun sistem Kaizen adalah memastikan kompetensi dari anggota tim yang akan melakukan Kaizen. Pastikan kompetensi mereka mampu menjalankan Kaizen. Caranya bagaimana? Ya tentu kita harus lakukan training untuk seluruh insan-insan atau tim yang akan melakukan Kaizen. Dan tentunya ini diperlukan kerja keras. Karena apa? Karena seluruh insan ataupun tim-tim yang akan melakukan Kaizen memiliki pengetahuan dalam menjalankan aktivitas Kaizen di seluruh perusahaan. Ini adalah tantangannya. Karena apa? Karena cukup berat bagi suatu organisasi atau perusahaan memiliki tim yang keseluruhannya mampu menjalankan aktivitas Kaizen. Tahapan berikutnya atau tahapan kedua adalah pelaksanaan Kaizen. Pelaksanaan Kaizen ini menggunakan dasar pendekatan metode
Plan, Do, Check, Action atau PDCA. Mulai dari perencanaan, kemudian do, pelaksanaan, kemudian check, dan terakhir action. Namun dalam perjalanannya dikembangkan menjadi 7 langkah atau 8 langkah perbaikan. Mulai dari menganalisis situasi, kemudian juga mencari atau menetapkan masalah, kemudian berikutnya menetapkan target, kemudian mencari akar masalah, dilanjutkan dengan mencari ide-ide perbaikan, pelaksanaan ide-ide perbaikan tersebut, kemudian dilakukan evaluasi, kemudian dibuat standar-standar hasil perbaikan, sampai dengan mempersiapkan kembali aktivitas perbaikan berikutnya. Tahapan ini merupakan tahapan yang cukup challenging juga, karena pelaksanaannya harus terstruktur, kemudian juga disiplin. Oleh karenanya, di sini diperlukan monitoring yang sangat ketat. Tahapan ketiga ataupun tahapan terakhir dalam pelaksanaan Kaizen adalah evaluasi Kaizen itu sendiri. Perusahaan akan melihat secara keseluruhan aktivitas Kaizen yang dijalankan di setiap grup kecil ataupun individu. Dari situ, perusahaan akan melihat bagaimana mengenai aktivitas Kaizen yang telah dilakukan. Apakah efektif? Apakah kurang efektif? Apakah ada hal-hal lain yang menghambat? Dan seterusnya. Diharapkan perusahaan benar-benar mengevaluasi hal ini. Tujuannya adalah tentu untuk membuat aktivitas Kaizen di seluruh perusahaan dapat berjalan baik berikutnya. Yuk, mari kita laksanakan aktivitas Kaizen ini dengan menggunakan 3 tahapan tadi. Yang pertama adalah membangun sistem Kaizen, kemudian melaksanakan Kaizen secara disiplin, dan kemudian yang terakhir melakukan evaluasi pelaksanaan Kaizen. Diharapkan dengan melaksanakan 3 aktivitas ini, aktivitas Kaizen di tempat kita dapat berjalan secara efektif. Terima kasih.